Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Di pangkalan patroli galaksi, Bula dan Bulma mengerjakan proyek lain, yaitu robot tempur. Bula sangat bersemangat dengan proyek ini. Ketika proyek ini selesai, bahkan orang tanpa kekuatan apapun, dia yakin akan mampu menghadapi makhluk yang jauh lebih kuat. Ini akan membuat patroli yang lemah mampu bekerja pada misi yang lebih sulit. Bula memberitahu ibunya bahwa dia ingin lebih terlibat dengan proyek ini. Tapi sayangnya, dia tidak bisa karena Gohan belum menyelesaikan pelatihannya dan dia harus menggantikannya. Bulma bilang dia pikir Bula menikmati berpartisipasi dalam pertempuran juga. Bula mengakui dia sebenarnya memang menikmatinya, mungkin karena darah Saiyan Vegito yang mengalir di nadinya. Tapi pada akhirnya teknologi adalah gairah sejatinya. Di ruang kendali markas, Jaco terus mengamati misi patroli melalui berbagai monitor di sekitarnya. Dia menghubungi Bula, memberitahunya tentang misi baru. Bula menghela napas, tentu saja tidak ingin pergi. Tapi karena dia tidak bisa menolak misi, dia berpamitan pada ibunya dan akhirnya pergi. Bula dibawa oleh teknologi teleportasi ke sebuah planet di mana seorang android menyerang kota, melenyapkan semua warga yang dilihatnya. Segera setelah Bula tiba, dia menyuruh android ini untuk berhenti melakukan apa yang dia lakukan. Android itu menatapnya dengan ekspresi yang benar-benar berbeda, seperti mesin sejati yang tidak memiliki emosi. Itu adalah Android 16. Dengan ekspresi tanpa emosi yang sama, android itu mengarahkan tangannya ke tanah dan mengumpulkan kekuatannya. Bula menyadari apa yang ingin dia lakukan dan berteriak padanya untuk tidak melakukannya. Tapi Bula tidak bisa menghentikannya, di mana android itu melepaskan sebuah serangan yang mengenai tanah dan menghancurkan planet itu sepenuhnya. Hanya Bula dan android itu yang tersisa, yang sekarang melayang di antara puing-puing planet di ruang hampa. Bula sekarang sangat marah dan bertanya mengapa android itu melakukannya. Dia menjawab bahwa tujuannya adalah untuk menarik perhatiannya, jadi dia tidak lagi membutuhkan planet itu. Bula sangat kesal mendengar itu karena android ini memperlakukan semua orang seolah-olah mereka bukan apa-apa. Bula penasaran apakah ada hubungannya dengan robot-robot yang telah dia hancurkan sebelumnya. Tapi tidak ingin banyak bicara, android itu menjawab dengan cara singkat bahwa misinya bukan untuk menjawab pertanyaannya. Yang harus Bula tahu adalah namanya adalah Super Android 16 dan dia di sini untuk membawa Bula. Bula memberikan jawabannya dengan mengambil kuda-kuda tempur dan menegaskan bahwa dia tidak akan ikut dengannya. Dia segera mencapainya dengan kecepatan yang sangat luar biasa sehingga Bula tidak mampu bereaksi dan kemudian melepaskan pukulan yang sangat kuat yang menusuk ke perut Bula, membuatnya meringis kesakitan dan langsung tidak berdaya. Menyadari bahwa android itu bukan lelucon, Bula dengan cepat berubah menjadi Super Saiyan dan membalas serangannya dengan tendangan pada kepala. Tapi itu bahkan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat Super 16 bergerak. Bula mundur sambil menembakkan gelombang kekuatan energi, namun dengan sangat mudah dia maju menembus serangan Bula. Dengan cepat mencapainya, mencengkram lehernya dan mulai mencekiknya. Namun Bula tidak tinggal diam. Dia segera bereaksi dengan meningkatkan kekuatannya pada Super Saiyan 2, melepaskan aura menyala yang dikelilingi oleh listrik dengan kekuatan besar. Namun hal ini tidak mempengaruhi android yang tetap memegang lehernya. Dia meluncurkan beberapa tendangan terhadap musuh mengenai perut, tulang rusuk, dan wajah android dengan serangannya. Tapi sekali lagi, pada Super 16 semua itu tidak berpengaruh karena android tetap tidak bergerak. Akhirnya, Bula menggunakan peningkatan kekuatan lainnya, yaitu Super Saiyan 3. Saat aura api dan kilat meluas, 16 terdorong menjauh dari gadis itu. Dia sekarang bernapas dengan putus asa, tangannya di lehernya yang sakit mengekspresikan kelegaan yang besar. Seperti patroli galaksi lainnya, Bula dilengkapi dengan perangkat teknologi yang tersembunyi di seragamnya yang memungkinkan dia untuk bernapas di ruang hampa udara. Selain lega, Bula juga merasa sangat marah. Super 16 tidak menanggapi dan hanya menatap kosong ke lawannya. Gogeta menyadari bahwa Bula sudah menggunakan Super Saiyan 3-nya. Dia merasa benar di mana musuh mengirim seseorang yang sangat kuat untuk menghadapinya. Tiba-tiba, tinju salah satu android sudah berada beberapa inci dari wajahnya. Itu adalah Android 15 yang menyerbu maju dengan pukulan super cepat yang pada saat terakhir berhasil menghindarinya, membiarkannya lewat begitu saja. Segera setelah itu, Gogeta harus melompat karena serangan dari Android 14. Dan saat dia berada di
udara, yang menyerang adalah Android 13 yang menembakkan bola energi. Gogeta lolos dari serangan itu dengan teleportasi dan kemudian melihat ledakan raksasa terjadi di luar angkasa. Dan meskipun serangan itu tidak meledak di planet, tekanan dari ledakan itu benar-benar menghancurkan seluruh planet tersebut. Gogeta akui orang-orang ini benar-benar sangat kuat. Gogeta menghadapi Android 13, 14, dan 15, sementara trio itu mencari celah untuk menyerang. Serangan pertama datang dari Android 14 yang mengira telah menemukan celah, tapi keliru ketika melihat Gogeta dengan terampil menghindari pukulannya, dan kemudian memukulnya dengan pukulan lain yang melemparkannya menjauh. Yang berikutnya adalah 13 yang mengarahkan salah satu jarinya. Dia menembakkan laser energi super terkonsentrasi yang diarahkan ke punggung Gogeta, tapi dia memperhatikan dan berbalik mengalihkan arah serangan dengan tendangannya. 15 muncul dari bawah mencoba pukulan ke atas yang ditunjukkan ke dagu Gogeta. Namun Gogeta dengan cepat menghindarinya dengan menggerakkan kepalanya ke belakang, membiarkan pukulan android itu lewat. Memanfaatkan celah tersebut, Gogeta mendorong tubuhnya ke depan lagi menggunakan kepalanya sendiri untuk menyerang wajah android. 13 dan 14 mendekat pada saat yang sama untuk bertukar pukulan melawan Gogeta. Dan kemudian 15 kembali untuk berpartisipasi juga. Meskipun ketiga android yang sangat kuat ini menyerang pada saat yang sama, Gogeta berhasil mengimbangi mereka. Di sisi lain, Bula bahkan dalam Super Saiyan 3 tidak mampu menandingi level Super 16 saat mereka bertukar serangan dalam gerakan panik melalui ruang angkasa. Bula menyadari kerugian besar dalam hubungannya dengan android. Saat serangannya tidak berpengaruh pada musuh, serangan 16 menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada tubuhnya. Bula menjauh dari musuh dan mengakui bahwa dia butuh bantuan. Dia minta Jaco untuk mengirim seseorang. Jaco sedang mantau misi patroli dan mendengar panggilan Bula yang meminta bala bantuan segera. Jaco memberitahunya bahwa Gogeta tidak bisa saat ini karena dia juga berada di tengah pertempuran. Jadi, Jaco akan mencari patroli yang tersedia untuk membantunya. Namun, pada saat itu sebuah serangan energi menghantam pangkalan patroli galaksi, membuka lubang di ruang kendali di mana seorang penyusup masuk. Pada saat markas itu terkena, Bulma yang berada di ruang pengembangan teknologi kehilangan keseimbangan karena guncangan yang hebat dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Jaco juga penasaran siapa penyusup itu dan bagaimana dia berhasil sampai ke pangkalan tanpa diketahui oleh radar patroli yang sangat canggih. Penyerang itu menjawab bahwa Jaco bisa memanggilnya sebagai Super Android 17. Dan jawaban untuk pertanyaannya sederhana, di mana radarnya tidak mendeteksinya hanya karena dia bergerak dengan kecepatan yang sangat luar biasa sehingga tidak ada waktu untuk itu terjadi. Jaco membalas bahwa Super 17 sangat bodoh karena berani menyerang pangkalan patroli galaksi seperti ini. Dia katakan, dalam sekejap semua pejuang paling kuat di alam semesta akan melawannya. Tapi kemudian Super 17 tersenyum dan berkata bahwa itu tidak akan terjadi. Dia mengonsentrasikan energinya di mana 17 melepaskan beberapa ledakan listrik dari tubuhnya yang menyebar ke seluruh pangkalan. Itu langsung membebani sistem dan menyebabkan konsleting pada semuanya. Dengan cara ini, semua komunikasi yang bisa dimiliki Jaco langsung terputus. Jaco tidak percaya dengan apa yang terjadi, padahal sistem patroli galaksi sangat canggih dan seharusnya mendukung hal semacam ini. Tapi Super 17 menjawab dengan sangat bangga pada dirinya sendiri, mengatakan bahwa sistem patroli benar-benar ketinggalan zaman dibandingkan dengannya. Jaco tanyakan apa yang dia inginkan di sini dan apakah target android itu adalah dirinya. Super 17 mengatakan bahwa targetnya adalah orang lain. Jawaban ini sontak membuat Jaco penasaran. Di sisi lain, Campari mengamati semuanya melalui sihirnya, duduk di singgasananya dengan Android 21 di sampingnya. 21 tampak sedikit kesal dan mengatakan dia tahu Campari menginginkan gadis Saiyan itu, tapi dia tidak mengerti untuk apa Campari menginginkannya. Campari katakan kalau jawabannya sudah jelas, bahwa Bula akan sangat penting untuk mewujudkan rencana mereka. 21 tidak suka mendengar ini, tapi dia tidak membantah. Kemudian sambil menggunakan telepati, Campari berbicara ke pikiran Super 17, memerintahkannya untuk tidak membuang waktu dan langsung ke intinya. Setelah menerima perintah ini, Super 17 membalikkan punggungnya pada Jaco untuk pergi ke tempat lain. Tapi Jaco tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan muncul kembali di depan android itu. Dia mengatakan bahwa apapun yang diinginkan android itu
dia tidak akan mendapatkannya. 17 menyuruhnya untuk menyingkir, tapi jawaban Jaco adalah mencabut senjatanya dan menembaknya dengan energi yang sangat kuat yang mengirim android itu keluar dari kapal. Hanya beberapa kilometer kemudian 17 berhasil menghentikan tubuhnya. Dan ketika Jaco terbang ke arahnya, android itu mengakui terkejut dengan serangan ini. Sekarang dengan dua senjata di tangannya, Jaco berkata dia mungkin bukan petarung yang hebat, tapi tidak ada yang bisa menggunakan senjata patroli yang sangat canggih lebih baik darinya. Jadi Jaco sampaikan segalanya tidak akan semudah yang dipikirkan 17. Super 17 maju ke arah Jaco, melepaskan rentetan tembakan energi dari dua senjatanya dalam sepersekian detik. Android itu secara luar biasa menghindari setiap tembakan saat dia mendekatinya. Sampai akhirnya dia mencapai Jaco dan memberikan pukulannya. Tapi Jaco mengaktifkan perisai teknologi untuk memblokir serangan 17. Dengan manuver cepat, perisai itu berubah menjadi jaringan listrik yang menjerat dan menyetrum android itu. Jaco memberitahu musuhnya bahwa peralatannya dibuat oleh wanita paling cerdas di alam semesta. Dan meskipun dia sendiri tidak sekuat itu, fakta bahwa dia bisa menggunakan peralatan ini dengan sangat baik membuatnya menjadi lawan tingkat tinggi. Baru setelah dia mengatakan hal-hal ini, Jaco menyadari apa yang diinginkan android itu. Dengan ledakan Auraki, 17 menghancurkan jaringan teknologi yang menjebaknya dan menyerang Jaco lagi. Jaco merentangkan kedua senjata untuk menjebaknya, tapi 17 dengan cepat melucuti senjatanya, mengambil kedua senjata dari tangannya dan menghancurkannya. Setelah itu, dia mencoba menangkap Jaco. Namun, Jaco dengan cepat menggunakan teknologi teleportasi untuk memunculkan tongkat ke tangannya. Dengan tongkat itu, dia memukul android, mendorongnya menjauh. 17 menjadi sedikit tidak sabaran dan berkata bahwa teknologi ini benar-benar menjengkelkan. Tapi, itu tidak akan menyelamatkan Jaco. Gogeta terus bertarung melawan trio android yang melakukan yang terbaik untuk bisa memukul Gogeta. Dan meskipun menghadapi ketiganya pada saat yang sama, Gogeta berhasil menghindari serangan mereka dengan cekatan. 14 dan 15 datang dari samping dengan pukulan, sementara 13 datang dari depan dengan tendangan. Tapi pada saat yang sama, Gogeta mengangkat kedua tangannya untuk menahan serangan samping dan salah satu lututnya untuk menahan serangan depan. Dengan demikian, mempertahankan diri dari 3 android dengan satu gerakan. Kemudian, musuh menjauh dari Gogeta. 13 menjadi sangat kesal dan menyuruh Gogeta untuk menyerah, karena 3 lawan 1 akan membuat Gogeta kalah. Tapi, Gogeta memenuhi paru-parunya dengan udara dan kemudian menciptakan 3 hantu dirinya mirip dengan hantu Gotenks. Mereka sontak terkejut dengan ini dan bertanya trik macam apa lagi ini. Gogeta memerintahkan para hantunya untuk menyerang. Setiap hantu menyerang satu android. Tidak seperti hantu Gotenks, hantu ini tidak bisa meledak dengan sentuhan sederhana. Sebaliknya, mereka memulai pertempuran nyata dengan android, bertukar beberapa serangan. Dan meskipun mereka hanya para hantu, masing-masing dari mereka berada pada level yang sama dengan android, yang membuat mereka bertiga benar-benar terkejut. Gogeta hanya menyilangkan tangannya dan menonton pertarungan mereka sambil menggoda para android. Dia mengatakan bahwa dirinya akan menunggu seseorang mengalahkan hantu dan datang melawannya. Di saat dirinya memprovokasi para android dengan kata-katanya, pikirannya terfokus pada Bula, mendorong kekuatan Super Saiyan 3-nya hingga batasnya. Bula terus terlibat dalam pertempuran yang sangat sulit melawan Super Android 16. Pada saat itu, dia menyerangnya dengan bola energi yang tak terhitung jumlahnya yang meledak di tubuh android. Namun, semua tontonan itu tidak berguna karena tubuh 16 tetap utuh. Di sisi lain, satu tembakan dari 16 yang mengenai Bula menciptakan ledakan yang sama kuatnya dengan semua ledakan ganda yang diciptakan oleh Bula. Dan tidak seperti yang terjadi pada 16, serangan itu benar-benar berpengaruh pada Bula yang tubuhnya sangat terluka. Bula berpikir dan menyadari bahwa dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan bantuan belum datang. Sementara, Jaco dilemparkan ke pangkalan patroli galaksi melalui serangan kuat dari Super Android 17. Jaco tidak bisa lagi berdiri, terkesan oleh kenyataan bahwa beberapa serangan musuh sudah cukup kuat untuk mengatasi perlawanan yang dia berikan oleh setelan teknologinya. Jaco tidak bisa lagi mempertahankan kesadarannya
dan akhirnya pingsan. 17 memuji Jaco, mengatakan bahwa dia benar-benar membuatnya terkesan dengan perlawanannya. Padahal Jaco hanyalah seseorang yang tidak memiliki kekuatan besar. Dia mengakui bahwa Jaco menggunakan teknologi yang begitu kuat dengan sangat baik, tapi sayangnya dia berurusan dengan lawan yang mustahil. 17 mengulurkan tangannya ke arah Jaco yang jatuh dan berkata dia akan mengakhiri ini sekali dan untuk selamanya. Tapi ketika dia baru saja akan melenyapkan Jaco, sesuatu menghantamnya dan membawa android itu keluar dari kapal lagi. 17 terbawa menjauh dan dia melihat bahwa yang menabraknya adalah sejenis robot tempur. Robot ini adalah robot yang sama yang sebelumnya dikerjakan Bulma bersama Bula beberapa waktu yang lalu. Dan Bulma sendirilah yang mengendalikannya. Di dalam robot ini, Bulma sedikit takut karena proyeknya belum selesai, tapi dia tidak punya pilihan selain campur tangan. 17 juga menyadari bahwa Bulma lah yang mengendalikan robot ini dan bertanya apakah dia benar-benar berniat menghadapinya dengan itu. Bulma memberitahu mesin ini memang diciptakan justru agar seseorang yang lebih lemah bisa menghadapi seseorang yang lebih kuat. Jadi baginya ini adalah tes yang sempurna. Tangan robot itu diarahkan pada 17 dengan beberapa lubang terbuka dan serangkaian rudal ditembakkan ke arah 17. 17 melindungi tubuhnya dengan kubah energi. Dan ketika perisainya terkena rudal, ledakan raksasa terjadi di wilayah ruang angkasa itu. Super 17 terkejut dengan kekuatan rudal ini karena dia tidak menyangka rudal itu akan begitu kuat. Tapi Bulma tidak membuang waktu dan mengarahkan robot untuk menyerang. Memukul 17 dengan kekuatan super, tapi itu dengan mudah ditahan olehnya. Namun Bulma sudah mengantisipasi ini dan segera mengaktifkan semburan api yang sangat kuat, benar-benar melahap tubuh musuh. Api yang dilepaskan oleh robot itu bisa dengan mudah membakar seluruh planet. Namun rupanya bagi Super 17 ini bukanlah apa-apa, karena dia tetap tak tergoyahkan bahkan setelah mandi api. Dengan satu pukulan, Super 17 menembus baju besi robot dan kemudian dia hanya menarik Bulma keluar dari mesin. 17 memuji Bulma, mengakui bahwa robot tempur ini memiliki kekuatan yang mengesankan meskipun tampaknya merupakan proyek yang masih dalam pengembangan. 17 baru tahu rumor tentang jenius besar pencipta teknologi patroli galaksi ternyata benar. Tapi sayangnya, dia katakan dirinya bukan sembarang orang dan Bulma tidak pernah punya kesempatan untuk mengalahkannya. Dan karena kekuatan cengkeramannya, Bulma akhirnya pingsan. Dengan Bulma tidak sadarkan diri di tangannya, 17 membiarkan robot tersebut melayang di ruang angkasa seperti tumpukan logam mati yang besar. 17 mengumumkan bahwa misinya telah selesai. Di titik lain yang sangat jauh di alam semesta yang luas itu, Bula dan Super Android 16 berhadapan. Pada titik ini, Bula sudah benar-benar kelelahan dan terluka setelah mencoba dengan segala cara untuk melawan Super 16. Tapi bahkan dengan Super Saiyan 3, semua perlawanannya tidak berguna. Super 16 memiliki tubuh yang benar-benar utuh dan tanpa goresan, masih mempertahankan postur acuh tak acuhnya, dan tanpa jenis perasaan apapun. Tapi Bula tidak menyerah dan maju dalam serangan yang gigih, memberikan pukulan paling kuat yang bisa dia berikan pada android itu. Namun ketika pukulan itu mendarat, tangannya sendirilah yang patah. Di puncak rasa sakit dan kelelahannya, dia kembali ke wujud dasarnya dan kemudian pertarungan diakhiri oleh Super 16 yang secara brutal memukul tulang rusuknya, menghancurkan tulang-tulang Saiyan itu dan menyebabkannya pingsan karena rasa sakit yang luar biasa. Setelah Bula pingsan, 16 memegangnya dan meletakkannya di bahunya dan mengatakan bahwa misinya juga telah selesai. Campari tersenyum sangat puas mendengar ini. Di depannya, dia menciptakan teleportasi di mana Super 16 dan Super 17 tiba dengan membawa Bula dan juga Bulma. Dia senang karena mereka telah menyelesaikan misinya dengan sempurna. Kemudian, dia berkomunikasi secara telepati dengan yang lain, yaitu Android 13, 14, dan 15. Dia katakan mereka sekarang bisa kembali dan akan membawa mereka kembali sekarang. Ketiga android saat menghadapi hantu-hantu yang diciptakan oleh Gogeta menerima pengumuman ini dan bersiap untuk pergi. Tapi tiba-tiba hantu-hantu Gogeta yang sedang bertarung menangkap mereka bertiga. Saat para hantu melakukan ini, Gogeta menciptakan perisai energi di sekitar mereka dan kemudian dia mengucapkan selamat tinggal pada mesin-mesin itu. Para hantu Gogeta meledak saat menahan para android, tapi ledakan itu tertahan di dalam perisai yang diciptakan oleh Gogeta.
Setiap ledakan dari hantu memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan seluruh alam semesta. Tapi, karena dia tidak ingin menyebabkan kerusakan pada area yang luas, Gogeta menahan perluasan ledakan tersebut. Ketika dia melepaskan kubah tersebut, dia melihat bahwa yang tersisa dari apa yang tadinya para android, kini hanyalah potongan-potongan tubuh mereka. 21 menjadi sangat kecewa karena 13, 14, dan 15 sudah dihancurkan oleh Gogeta. Campari mengatakan bahwa itu memalukan, tapi setidaknya mereka melakukan pekerjaan mereka yang pada akhirnya adalah yang benar-benar penting. Kemudian, Gogeta melihat para potongan tubuh android itu menghilang secara ajaib dan menjadi sedikit penasaran tentang hal tersebut. Potongan 13, 14, dan 15 muncul di depan Campari dan juga 21. Campari ingin menggunakan kembali puing-puing ini dan memerintahkan 21 untuk melakukannya. Tapi sebelum itu, Campari ingin 21 melakukan sesuatu pada Bulma. Di sini, 21 enggan melakukan apa yang diminta Campari dan mengatakan bahwa pikirannya sudah cukup untuk melaksanakan rencananya. Tapi Campari bersikeras mengatakan bahwa wanita ini adalah pikiran jenius di balik teknologi patroli galaksi. Tentu saja salah satu orang paling cerdas di dimensinya atau yang paling cerdas. Jika kecerdasan mereka berdua disatukan, hasilnya tidak akan tertandingi. 21 mencoba bersikeras, tapi dalam tindakan yang mengejutkannya, Campari bangkit dari singgasananya dan menampar wajah android 21. Campari menegaskan tugas 21 bukan untuk berdebat dengannya, tapi untuk mematuhinya. 21 tetap diam untuk beberapa waktu melihat ke arah Angel itu. Ekspresi di wajahnya tampak merupakan campuran antara ketakutan dan juga kekecewaan. Sampai akhirnya, 21 memulai proses transformasi dengan tubuhnya yang terlihat seperti penduduk bumi sekarang, mengambil bentuk yang sangat unik, sangat mengingatkan kita pada Majin Buu. Dia membuat bagian tubuhnya meleleh dan kemudian menangkap Bulma dan lalu menyerap tubuh Bulma ke dalam tubuhnya. Setelah melakukan ini, dia kembali ke wujud dasarnya. Campari menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya bagaimana perasaan 21 sekarang. 21 memberitahu dia sekarang memiliki akses pada kecerdasan Bulma dan itu memang sangat canggih. Dia setidaknya memiliki kapasitas mental 2 kali lipat sekarang. Tapi meskipun jawabannya positif, dia tetap mempertahankan penampilan yang tidak senang. Meski begitu, Campari tetap gembira mendengarnya. Dengan pikiran Bulma dan gen Vegito yang ada di tubuh Bula, proyek sel Ultra akan segera selesai lebih cepat dan juga dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang dia harapkan. Campari memberitahu 21 untuk bergegas dan mulai bekerja karena mereka harus menyelesaikan android ini secepat mungkin untuk menghancurkan Vegito sekali dan untuk selamanya. Wah gila sih, 21 kini sudah menyerap tubuh Bulma. Lalu apakah Vegito akan sangat marah besar ketika mengetahui istrinya telah diserap oleh android 21 dan anaknya diculik? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.